Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Ada 4 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi dari kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu cara usaha seseorang dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan, maka di dalam sekolah, hak memimpin yang paling tinggi adalah posisi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus mampu menggerakkan dan mengkoordinir anggota stafnya atau bawahannya untuk bertindak sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu saya akan membahas materi poin yang kedua, yaitu tentang fungsi dari kepemimpinan. Fungsi dari kepemimpinan yang ada 5 macam. Yang pertama adalah pemimpin harus mampu membantu terciptanya suasana persaudaraan di antara anggota kelompoknya, baik itu dari para anggotanya maupun dari anggota dengan pemimpinnya. Bisa saja seorang pemimpin mengadakan suatu acara seperti buka bersama sehingga keakraban akan terjalin dalam suatu kelompoknya. Yang kedua yaitu pemimpin harus mampu membantu kelompok untuk mengkoordinir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan suatu tujuannya. Dan yang ketiga adalah pemimpin membantu kelompok untuk menetapkan suatu prosedur yang semestinya digunakan, suatu prosedur yang paling efektif digunakan dalam melakukan suatu tindakan. Pemimpin harus mampu membantu suatu kelompok memilihnya. Yang keempat adalah pemimpin bertanggung jawab mengambil keputusan bersama dengan kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu apa saja hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah dorongan. Seorang pemimpin harus mampu mendorong dan menghasilkan inisiatif dari anggota kelompoknya sehingga anggota kelompok dapat memiliki energi yang positif dalam mencapai suatu prestasi. Yang kedua adalah seorang pemimpin harus mampu memotivasi. Pemimpin harus memiliki kekuatan dan hasrat untuk memimpin dan mendorong pelibatan dari setiap anggotanya sehingga anggotanya aktif dalam mewujudkan visi. Yang ketiga adalah integritas. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan kepercayaan yang tinggi dari anggota kelompoknya terhadap dirinya dengan melakukan sesuatu yang konsisten antara apa yang ia bicarakan dengan yang ia lakukan. Dan yang keempat adalah percaya diri. Seorang pemimpin harus percaya diri terhadap apapun yang ia putuskan ataupun segala sesuatu yang ia bicarakan. Karena jika seorang pemimpin yang percaya diri, maka bawahannya lebih akan percaya diri lagi terhadap suatu tujuan yang akan dicapai dari organisasi itu sendiri. Dan terciptanya semangat dalam melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan ini universal atau banyak dan bebas dan sangat luas, namun yang paling penting adalah seorang pemimpin harus mampu memiliki pengetahuan tentang organisasi yang ia pimpin. Sebab jika ia tidak mengerti tentang apa yang ia pimpin, lalu bagaimana nanti anggotanya akan memahami tentang visi misi, tujuan, dan apa yang harus dilakukannya di dalam organisasi tersebut. Nah, langsung saja nih kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu gaya belajar.
yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah tipe autokratis, yang kedua adalah tipe demokratis, dan yang ketiga adalah tipe kendali bebas. Lalu kita bahas satu persatu. Tipe autokratis. Apa itu tipe autokratis? Tipe autokratis adalah tipe seorang pemimpin yang melakukan atau mengambil keputusan dengan cara mutlak, atau keputusan itu penuh dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Ia tidak meminta pendapat dari anggotanya, tidak mendiskusikannya, melainkan langsung memutuskan segala sesuatunya sendiri dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua adalah tipe demokratis. Apa itu tipe demokratis? Tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang selalu mementingkan pendapat dari anggotanya. Ia berpikir bahwa jika pendapat dari anggotanya merupakan hal yang paling penting untuk bersama-sama meraih tujuan, sehingga setiap apapun keputusan itu maka ia akan mendiskusikannya dahulu dengan anggotanya. Dan yang ketiga adalah tipe kendali bebas. Tipe kendali bebas ini kebalikan dari tipe autokratis. Jika dalam tipe autokratis kendali penuh ada dalam pemimpin, tipe kendali bebas berbeda. Tipe kendali bebas, seorang pemimpin seperti tidak memiliki peran. Semua hal yang ada di dalam organisasi diputuskan dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing anggota. Tipe seperti ini, gaya kepemimpinan seperti ini, kemungkinan akan berhasil jika anggotanya memiliki inisiatif yang kuat dalam melakukan suatu tindakan. Namun jika anggotanya tidak memiliki inisiatif dan motivasi yang kuat, maka tipe kepemimpinan ini akan sulit digunakan. Selanjutnya, mana yang lebih efektif dari 3 gaya kepemimpinan ini? Gaya autokratis, demokratis, dan kendali bebas. Menurut saya tidak ada yang namanya yang paling efektif atau yang paling baik, yang terbaik, karena semua itu tergantung dari situasi yang ada pada saat itu. Mungkin saja jika dalam situasi A, tipe gaya kepemimpinan yang akan digunakan dan yang terbaik itu adalah tipe demokratis, namun bisa jadi ketika situasinya berubah menjadi B, maka tipe yang digunakan bisa jadi autokratis atau kendali bebas. Semua itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu memilih dan memilah cara yang tepat dalam menentukan gaya kepemimpinannya di setiap situasi dan kondisi. Baiklah, itulah materi tentang kepemimpinan pendidikan yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kepada pemirsa saya meminta maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.